ketika menggunakan alat-alat tersebut. Saya contohkan. Satu alat yang akan sering saudara gunakan itu adalah termometer, ya. Termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu, ya. Nanti akan berbeda ketika termometer saudara gunakan di laboratorium dengan termometer yang saudara gunakan untuk mengukur suhu pasien. Ya. Ketika saudara menggunakan termometer untuk mengukur suhu pasien, maka saudara menggunakan termometer klinik namanya, ya. Perkembangan ilmu sekarang, ya, termometer itu sudah digital semua, ya. Jadi perkembangannya menjadi digital itu adalah peran dari teknologi. Ya, salah satu topik keilmuan yang membahasnya itu adalah fisika, terutama adalah fisika medis. Ya. Kemudian juga nanti saudara menggunakan alat-alat untuk membantu partus. Ya, partus itu adalah membantu ibu yang sudah atrem. Ya, atrem itu cukup umur untuk bisa melahirkan. Maka ada sesungguhnya ilmu-ilmu yang ada di dalam fisika yang bisa nanti saudara terapkan sehingga terciptalah misalnya ada bed pesawat, ya. Jadi kalau saudara lihat di rumah sakit nanti ada bed pesawat, di mana bed pesawat ini berfungsi nanti membantu persalinan normal itu terjadi dengan sangat smooth, ya, dengan sangat baik. Jadi kaki pasien nanti diangkat, ya, atau ketika pasien dalam posisi setengah duduk, ya, itu kakinya diangkat, tujuannya adalah untuk membentuk sudut, ya. Nah, itu keilmuannya itu ada di dalam fisika, ya, terutama di fisika medis. Di hari ini kita ketemu dalam topik, ya, kajian yang kita sebut dengan istilah di kebidanan namanya adalah fisika kesehatan, ya. Fisika kesehatan, fisika medis, ya, atau fisika kedokteran, ya, itu adalah satu topik yang sama yang membahas kajian-kajian penerapan keilmuan fisika untuk membantu, kalau di kebidanan tentu membantu persalinan, ya. Kalau di ilmu kedokteran tentu nanti akan membantu 13 sistem yang ada dalam tubuh, baik itu sistem integumen sampai dengan sistem digestif, ya, seperti itu. Bahkan sampai ke sistem persarafan. Oke, saya coba share materi hari ini. Hari ini, saudara, kita akan membahas satu topik yang kita sebut, ya, di dalam RPS yang RPS sudah diberikan ke saudara atau belum? Belum, ya? Belum, Pak. Belum, oke. Nah, jadi di dalam RPS itu nanti akan ada 14 kali pertemuan, 7 kali pertemuan nanti sebelum UTS, dan 7 kali pertemuan nanti setelah UAS. Di 7 pertemuan sebelum UTS ini nanti kita akan membahas, ya, kajian yang dititik beratkan kepada fisika, terutama adalah fisika kesehatan. Di dalam topik pertama, di dalam fisika kesehatan itu nanti kita akan membahas satu topik yang dikenal dengan biomekanika. Ya, jadi kita akan membahas, ya, topik pertama ini itu adalah biomekanika. Sesuai dengan namanya, ya, sesuai dengan namanya, yang pertama ada bio di sana. Bio itu pasti membahas tentang makhluk hidup. Sementara mekanika itu adalah membahas tentang gerak. Nah, jadi kalau kita gabungkan dua suku kata ini, biomekanika, artinya adalah kita akan membahas bagaimana gerak itu terjadi pada makhluk hidup. Ya, itu topik atau poin utama atau point of view yang akan kita lihat ketika kita membahas kajian biomekanika. Jadi perlu saudara ingat bahwasanya nanti kita akan membahas bagaimana gerak yang terjadi pada makhluk hidup. Perlu diingat, ya, di dalam tubuh kita atau di dalam kita mengkaji yang namanya manusia, kita tidak hanya membahas bagaimana pergerakan yang terjadi dengan kita sadari. Ya, contoh, kita mengangkat beban, ya, saudara berjalan, saudara duduk, ya, atau saudara berlari, itu adalah gerak yang nampak dan dapat kita rasakan. Ada satu lagi gerak itu yang tanpa kita sadari. Contoh, bagaimana gerakan peristaltik di dalam tubuh, bagaimana darah mengalir di pembuluh darah, ya, itu adalah gerak-gerak yang tanpa kita sadari, atau bahkan yang paling ngefek ke kita itu adalah sistem respirasi. Sistem inspirasi dan ekspirasi. Bagaimana kita menghirup udara, kemudian kita melepaskan CO2, itu adalah suatu proses yang tanpa kita sadari. Ya, kalau seandainya saudara tidak sadar saja, maka terjadi yang dinamakan dengan kealpaan bernafas. Ya, bahkan bisa menyebabkan apnu. Ya, apnu itu artinya pasien gagal bernafas sehingga terjadi kematian. Nah, itu yang menyebabkan. Saudara bernafas, saya rasa saudara tidak atur itu. Hirup, lepas, tidak ada seperti itu, kan? Tapi secara
tanpa kita sadari kita sudah bernafas, ya, menghirup udara kemudian melepaskan CO2, ya, seperti itu. Nah, itu nanti kan kita pelajari di dalam yang satu topik yang kita kenal dengan biomekanika. Oke ya, mohon dipahami. Sekarang saudara, ketika kita membahas ya topik yang dikenal dengan biomekanika ini, ya, maka kita sesungguhnya ya berada pada satu kajian utama. Yang pertama adalah mekanika. Mekanika seperti yang saya sudah sampaikan tadi itu adalah dia mempelajari gerak. Dia mempelajari gerak. Kata kunci dari gerak itu adalah sesuatu benda itu harus berpindah dari tempatnya semula. Ketika misalnya saudara berjalan dari titik A, kemudian sampai di titik B, maka kesimpulan dari gerak itu terjadi perpindahan. Ya, perpindahan itu sejauh jarak X misalnya. Itu dinamakan dengan mekanika. Kalau di dalam tubuh, itu kita kenal dengan biomekanika. Bagaimana sistem pergerakan yang terjadi di dalam tubuh itu seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya, darah mengalir di pembuluh darah. Dari pembuluh darah A ke B. Darah itu mengalir, misalnya tanpa hambatan. Artinya terjadi pergerakan. Pergerakan itulah yang kita kenal dengan istilah gerak di dalam tubuh. Begitu juga dengan respirasi. Ketika saudara menghirup udara, kemudian melepaskan CO2, maka sistem yang ada di sana itu berpindah dari sistem oksigen menjadi sistem karbon dioksida. Itu menghasilkan yang dinamakan dengan perpindahan. Nanti perpindahannya itu menghasilkan senyawa lain di dalam tubuh. Begitu juga di dalam saudara mengunyah makanan misalnya. Ada enzim-enzim yang bekerja. Saudara makan nasi misalnya, tetapi yang dihasilkan adalah glukosa. Itu adalah suatu sistem yang terjadi di dalam tubuh yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh. Itu dinamakan dengan biomekanika. Saudara juga harus ingat, di dalam tubuh kita itu ada sistem yang dikenal dengan sistem filtrasi ginjal. Ginjal itu ya berguna atau berfungsi untuk menyaring seluruh residu yang ada di dalam tubuh. Residu itu bisa bersifat racun, bisa juga non-racun. Ketika racun bisa disaring dalam tubuh dan bisa dikeluarkan melalui sistem ekskresi, maka biomekanika di sana berjalan dengan sangat baik. Nah, jadi perlu saudara pahami bahwasanya biomekanika itu lebih melihat bagaimana gerak yang terjadi dalam tubuh manusia. Paham, saudara? Derni, paham? Paham, Derni? Oke, ya. Itu ya, kalau seandainya ada nanti yang mau saudara tanyakan, silahkan saja ya. Karena kalau saya sudah berbicara biasanya, ya, saya sudah kemana-mana itu, ya. Tolong nanti ada bagian yang saudara tidak pahami, silakan, Pak, saya tidak paham tentang itu, ya, silakan saja. Nah, saya akan sampaikan ya dengan lebih baik agar saudara itu bisa memahami. Mudah-mudahan saudara bisa memahami. Ketika kita membahas mekanika, kemudian kita membahas biomekanika, maka ada konsep dasar yang harus kita pahami di sana. Yang pertama, konsep dasar itu kita kenal dengan istilah gaya. Ya, gaya itu ya di dalam istilah fisika kita mengenalnya dengan force, dilambangkan dengan F besar. Satuannya itu adalah Newton. Gaya ini itu mengadopsi keseluruhan dari hukum Newton. Untuk saudara ketahui, Newton ini memiliki 3 hukum di dalamnya. Ada hukum pertama, hukum kedua, dan ada hukum ketiga. Yang kita kenal dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum ketiga Newton. Nah, itu konsep dasar pertama yang ada di sana. Ya, di dalam kita membahas biomekanika atau kita membahas gaya itu sendiri, maka ada 3 hukum Newton yang harus ada di sana. Nanti akan kita bahas. Apa saja hukum Newton itu. Yang kedua, ya, di dalam konsep dasar biomekanika atau di dalam konsep dasar mekanika itu kita membahas satu sistem yang dinamakan dengan kelembaman. Kelembaman ini kita namakan dengan sistem inersia. Inersia atau kelembaban ini maksudnya adalah suatu benda akan mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Nah, ini kata kunci dari kelembaban atau inersia itu adalah suatu benda akan mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Ya. Jikalau benda itu pada awalnya dia diam, maka dia akan mempertahankan dirinya untuk tetap diam. Dan jikalau benda itu bergerak, maka dia akan mempertahankan dirinya untuk tetap bergerak. Nah, inilah yang dinamakan dengan hukum inersia.
atau hukum kelembaman. Paham di sana? Bisa dicatat, saudara? Ainur, bisa ditangkap apa yang saya maksud? Oh ya, Bisa, Pak. saya ingatkan ya, dengan saya itu saudara jangan terlalu stres ya. Karena saya tahu saudara itu bukan fisikawan medik ya. Saudara kan bidan ya. Saudara bidan, kalau seandainya bagian yang saya terangkan terlalu cepat ya, silahkan diminta untuk Pak terlalu cepat ya. Saya akan pelankan ya. Tapi kalau saudara paham, saya akan sampaikan seperti ini ya. Tapi ingin saya menjelaskan itu secara lebih jelas ya pada saudara. Itu yang pertama adalah hukum kelembaman. Ya, hukum kelembaman ini mengatakan bahwasanya suatu benda akan mempertahankan dirinya pada keadaannya semula. Artinya, jikalau benda itu pada awalnya dia diam, maka dia akan tetap diam, dan jikalau benda itu bergerak, dia akan tetap bergerak. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita membahas yang dinamakan dengan massa dan berat. Ya, massa dan berat ini adalah dua hal yang berbeda, walaupun dalam dunia saat sekarang itu sama saja, ya. Padahal massa itu satuannya adalah kilogram, berat itu satuannya Newton. Saya yakin nih, saudara belanja misalnya ke pasar, beli ikan itu 3 kilogram. Itu adalah massa sesungguhnya. Padahal ketika saudara berkomunikasi dengan pedagang, itu saudara katakan berat. Ya. Berat itu satuannya harusnya Newton. Karena W itu sama dengan M kali G. W itu sama dengan massa dikali dengan gaya gravitasi. Massa kilogram, gravitasi meter per sekon kuadrat, maka satuan dari berat itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat yang sama dengan Newton. Bisa dipahami? Anissa? Anissa bisa dipahami? Bisa, Pak. Pindah? Bisa dipahami ya? Fani? Paham, Fani? Paham, Pak. Oke, sip. Ya. Kemudian kita juga membahas di dalam konsep dasar biomekanika atau mekanika itu adalah tentang gravitasi dan pusat gravitasi manusia. Gravitasi itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi, itu adalah gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi itu di dalam fisika kita simbolkan dengan G kecil. G kecil itu nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, yang kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Itu dinamakan dengan G. Satu lagi ada pusat gravitasi manusia, ya. Ketika nanti saudara bekerja dengan pasien, ya, ditaruh misalnya di atas bed, ya, saudara bisa mencari pusat gravitasi manusia itu dengan cara apa? Membuat diagonal titik, ya, di mana nanti pertemuan diagonal titik itu adalah pusat gravitasi manusia. Dan biasanya pusat gravitasi manusia itu berada di pusar tubuh manusia. Tahu ya pusar, Ainul? Nah, jadi kalau saudara ingin tahu ya di mana pusat gravitasi tubuh kita itu, ya di pusat kita masing-masing. Itu tergantung seberapa tinggi kita dan seberapa lebar badan kita, ya. Nah, itu akan menentukan di mana pusar tubuh kita. Dan itu adalah pusat gravitasi manusia. Bagaimana buktinya? Ini contohnya ketika saudara masih di dalam kandungan ibu, ya. Saudara itu mensuplai semua makanan dari ibu itu melalui plasenta. Plasenta itu dihubungkan dengan pusar kita, ya. Itu menandakan bahwasanya pusat gravitasi manusia itu berada di pusat. Ingat ya, di dalam rahim itu kita itu kadang-kadang berputar, ya, berbelok, menungkup, ya, tilantang kayak bahasa kitanya seperti itu ya. Itu adalah seluruh suplai makanan itu berada di pusat gravitasi manusia. Selanjutnya, saudara, kita akan melihat bagaimana aplikasi biomekanika itu dalam bidang kebidanan, keperawatan, kedokteran, dan lain sebagainya. Ya, itu akan bisa menjadi bagian kita untuk membahas kajian dari biomekanika. Sampai di sini mungkin barangkali ada yang mau saudara tanyakan, saya silakan. Ada? Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya berikan kesempatan sebelum saya lanjutkan. Ada? Tidak, Bapak. Tidak. Oh, paham berarti ya? Alhamdulillah ya. Tidak. Oke, saya lanjutkan ya kalau paham.
Kita lihat satu-satu lebih detail ya, apa itu mekanika. Ya, secara teori mekanika itu adalah studi tentang bagaimana sesuatu benda itu bergerak dan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Ya, kalau kita melihat kajian secara teoritis ya, apa itu mekanika? Ini dia. Studi tentang bagaimana sesuatu itu bergerak dan apa yang menyebabkan dia bergerak. Ini menurut Hickman pada tahun 1995. Kata kuncinya di sini adalah kita bisa mengetahui apa yang menyebabkan suatu benda bergerak. Saya contohkan, saya dorong kursi misalnya. Saya dorong kursi, maka kursi berpindah dari satu titik A ke titik B misalnya. Apa yang menyebabkan kursi itu berpindah? Ada gaya, ya. Ada gaya dorong yang saya berikan. Atau ketika saya tarik kursi tadi, ya, saya tarik kursi itu dari A ke A aksen misalnya. Maka ketika saya tarik itu ada gaya tarik yang bekerja agar kursi itu berpindah dari titik A ke titik A aksen. Ya, begitu. Ya, atau saudara dorong berangkar misalnya nanti di rumah sakit. Ketika saudara dorong berangkar itu, maka ada gaya dorong yang saudara berikan kepada berangkar agar berangkar itu bisa berpindah dari satu titik ke titik lain. Itu dinamakan dengan mekanika. Bagaimana sesuatu itu bergerak dan apa yang menyebabkan sesuatu itu bergerak. Oke ya. Yang kedua, biomekanika. Biomekanika itu adalah studi tentang gerakan yang dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Jadi dalam biomekanika, sistemnya itu tertentu. Sistemnya itu adalah sistem muskulus dan skeletal. Muskulus itu adalah otot. Skeletal itu adalah rangka. Artinya ketika kita membahas biomekanika, kita membahas tentang otot dan rangka. Ya, seperti itu. Maka ketika kita membahas otot dan rangka itu, kita menggunakan ketiga hukum Newton yang ada, yang sudah saudara pelajari ketika saudara berada di SMA. Ya, ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Itu disampaikan oleh Isaac Newton pada tahun 1643 sampai dengan tahun 1727. Apa bunyinya nanti akan kita bahas. Kemudian, prinsip dan konsep dasar selanjutnya itu adalah bagaimana suatu benda itu dapat bergerak. Yang pertama menurut Aristoteles ya, benda itu bergerak itu karena ada kekuatan konstan diperlukan untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak. Contohnya saudara naik motor. Ketika saudara gas ya, dan gasnya itu konstan, maka pasti motor itu akan selalu bergerak. Tetapi kalau saudara lepaskan gasnya, misalnya dia kembali ke titik nol, maka pasti motor itu akan diam. Jadi harus ada kekuatan konstan yang diperlukan agar sesuatu itu tetap bergerak. Begitu juga di jantung kita, saudara. Ya, dalam sistem muskulus yang ada di jantung juga terjadi seperti itu. Ya, Jeli, ada yang mau ditanyakan? Jeli Azura, silakan. Oh, kepencet. Coba dimatikan lagi ya. Low hand coba. Di low hand kan biar saya ke atas lagi ya. Ini karena ini saya rekam ini, nanti saudara juga bisa melihat kembali ya materi yang saya berikan ini. Ya, coba di lower hand coba. Itu kan sekarang raise hand ya. Coba, oke, sip ya. Nah, biar saya di atas ya. Jadi kalau kita belajar itu harus saya di atas gitu ya. Kalau saudara saya pula di bawah, ya nanti saudara yang mengajar gitu ya, kan aneh. Oke ya. Jadi menurut Aristoteles itu tadi saya ulangi lagi bahwasanya ada kekuatan konstan yang diperlukan untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak. Ya, kalau ada kekuatan konstan ini, ya saya contohkan tadi misalnya di jantung, maka darah itu bisa sampai ke bagian paling ujung ya pada tubuh kita, misalnya pada ujung kaki, ujung lengan, ya di ujung kepala. Itu karena apa? Ada kekuatan konstan. Kekuatan konstan apa yang bekerja di sana? Itu adalah ketika adanya pompa jantung yang ada pada jantung itu sendiri. Ketika jantung berpindah dari serambi kiri ke serambi kanan, bilik kiri ke bilik kanan, ya, maka dia bisa menyampaikan darah itu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Itu harus ada kekuatan konstan. Ya, kalau tidak, ya EKG-nya bermasalah. Apa itu EKG? Elektrokardiogram. Alat untuk mendeteksi bagaimana ya peredaran darah di jantung dan juga di seluruh tubuh. Itu kita kenal dengan elektrokardiogram. Inilah yang menentukan apakah tubuh kita itu mendapatkan suplai darah dengan baik atau tidak.
Ya, kalau ada gangguan pada jantung, maka biasanya ritme jantung akan tidak stabil, ya, seperti itu. Maka saudara, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya di dalam mempelajari hukum biomekanika ini kita akan berhadapan dengan hukum Newton. Ada hukum Newton 1, kita kenal dengan hukum inersia. Tadi sudah kita sampaikan, hukumnya adalah hukum kelembaban. Apa itu hukum kelembaban? Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah benda bersifat mempertahankan keadaannya semula. Ya, benda itu bersifat mempertahankan keadaannya semula. Artinya, jikalau benda itu pada awalnya dia diam, maka dia akan tetap diam. Dan apabila benda atau objek itu dalam keadaan bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Apa yang menyebabkannya itu adalah adanya gaya. Itu bunyi dari hukum Newton pertama. Jadi, mohon saudara pahami ini, ya. Hukum Newton pertama itu dikenal dengan hukum inersia, ya. Benda itu bersifat mempertahankan keadaannya semula, ya. Jikalau benda itu atau objek itu awalnya dia bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Dan jikalau benda itu dia dalam keadaan diam, maka dia akan tetap diam. Bergerak atau diamnya itu ada gaya di dalamnya. Ya, jikalau gayanya itu sama dengan 0, maka biasanya benda itu dalam keadaan diam. Tapi kalau seandainya gaya itu tidak 0 atau besar sama dengan 0, maka biasanya benda itu akan bergerak. Bisa dipahami? Pindah? Saya, ada yang mau ditanyakan enggak? Pindah? Tidak, Bapak. Tidak, ini jangan sampai mantap semua nih ya, mahasiswa tanpa pertanyaan. Saya ngomong sendiri aja ini, ya. Tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada yang terasa. Oh Pak, saya begini, saya begitu ya. Boleh bertanya ya? Ya, silakan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Lebih seru kalau pelajar fisika nih. Iya, itu ya. Tapi kan saya mau tuh ya. Tapi saya takut, saya dari Bukit Tinggi loh ke Padang itu. Tiba-tiba kampus saudara tutup, kan saya zong kan. Saya jauh loh, makanya kita ketemu dulu di Zoom ya. Tapi nanti di bulan puasa mungkin nanti kita akan ketemu secara offline ya. Bulan puasa saudara ke kampus? Iya Pak. Iya Pak. Ya, ya. Saya takut aja ini karena kan minggu ada sebagian yang sudah saum puasa kan. Saya ke sana nanti saudara nggak ada, gitu. Kacau saya. Sementara saya jauh-jauh, ya. Ini saya lihat itu kalau gambar di belakang saya ini saja itu sudah mulai ada salju itu. Jauh saya kan. Nah, nanti saya ke sana nggak ada saudaranya kan. Jadi saya mulailah dulu dengan Zoom ini, ya. Saudara memang nggak ada rencana pulang ini? Nggak ada mau salaman dengan keluarga? Nggak ada? Ada ya? Kami pulang 1 hari sebelum puasa, Pak. Nah, kan tuh 1 hari sebelum puasa itu kan Sabtu berarti itu kan? Nah, itu. Iya, Pak. Itu makanya saya sudah mulai curiga lagi itu di kutub utara ya, Pak? Iya, lagi di kutub saya ini ya. Ya. Oh ya, dengan saya itu kuliahnya sersan 1 ya, serius, santai, sampai tujuan ya. Kalau saya ngajar itu sudah biasa ya, ngajar orang pintar, saya udah pernah, karena saya juga sempat ngajar di ITB, saya sempat ngajar di UNP ya, dan saya hampir di seluruh perguruan tinggi kesehatan mengajar ya, karena basic ilmu saya itu langka ya, jadi fisika medis itu langka ya. Di Sumatera Barat mungkin kalau yang basic betulan fismed itu saya, ada sih 1 di UNP, tapi dia udah pindah-pindah ke material. Ya. Jadi yang fisika medis itu memalukan. Kebetulan, nggak apa-apa ya, saya cerita dulu sedikit. Saya itu riset di fisika medis itu menangani kanker. Ya. Kanker itu adalah satu penyakit yang kronik, yang diderita oleh tubuh manusia, dan penyakit itu harus dibasmi dengan cara-cara yang baik. Karena kalau seandainya caranya tidak baik, itu bisa merusak organ yang lain. Ya, saya contohkan karsinoma mame. Tahu karsinoma mame? Kanker payudara. Ya, Pak. Ya, kanker payudara. Ya, kalau karsinoma mame biasanya kalau dia digunakan penanganan secara diagnostik biasanya kan operasi ya. Ya, mungkin saudara pernah mendengar, ya, menyaksikan mungkin juga ada saudara yang kena kanker payudara.
diangkat misalnya di payudara kiri, misalnya pindah dari bawah ke atas, ya, dari atas pindah lagi ke payudara yang lain. Pernah dengar seperti itu? Pernah nggak? Nggak ya? Ah, pernah. Itu adalah salah satunya karena mengangkatnya tidak sampai ke akar-akarnya, ya. Jadi kalau di fisika medis itu atau di fisikawan medis itu kita bekerja sama, ada 4 tim yang bekerja sama di sana. Satu ada dokter radio-onkologis namanya. Dokter radio-onkologis ini adalah dokter kanker, ya. Dokter radio-onkologis. Onko itu adalah kanker. Menggunakan radiasi, radio itu adalah radiasi. Kita menggunakan isotop namanya. Isotop itu adalah atau radioisotop itu adalah radioaktif yang kita gunakan untuk menghancurkan kanker. Kita tidak menggunakan operasi, tapi kita menggunakan satu treatment yang dinamakan dengan radioterapi. Ya, radioterapi itu adalah menyinari tubuh pasien dengan sinar radioaktif menggunakan alat-alat yang canggih. Ya, radioterapi itu ada 2, ya, ada external beam radioterapi. Kalau bahasa kitanya itu adalah menyinari menggunakan radioaktif itu dari luar. Kita menggunakan alat yang kita kenal dengan LINAC namanya. LINAC itu adalah linear accelerator, ya. Dengan alat ini, ya, kalau saudara pernah mungkin melihat ada MRI, ada CT scan, pernah lihat nggak? CT scan atau MRI? Belum, Pak. Belum, ya, ya. Nah, maka kadang-kala ya saya bercerita seperti ini, kalau saudara belum pernah ke rumah sakit, ini agak bingung juga menceritakan, ya. CT scan atau MRI itu penyinaran. Tetapi ini lebih daripada itu, ya. Kita menggunakan alat yang dinamakan dengan LINAC. LINAC itu adalah linear accelerator. Linear accelerator ini adalah alat untuk mengirimkan radioaktif. Misalnya kita menggunakan iodin, kita menggunakan radium, dan sebagainya ke target. Target itu adalah kanker. Ketika dia disinari, karena yang dinamakan dengan radioaktif, kita sudah pernah mendengar dulu ada sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Sinar beta dan sinar gamma ini adalah 2 sinar yang bisa menghancurkan kanker. Tapi sinar alfa tidak, ya, karena sinar alfa tidak bisa menembus jaringan. Tapi sinar beta dia bisa menembus jaringan, bahkan gamma bisa menembus tulang. Ya, ketika kita menggunakan sinar radioaktif ini dan sampai ke target, maka dia akan menghancurkan kanker itu sampai ke akar-akarnya sesuai dengan waktu paruh zat radioaktif itu. Ya, ketika zat radioaktifnya habis, misalnya 6 jam, ya, misalnya 15 hari dan lain sebagainya, maka kanker itu akan hancur sampai ke akar-akarnya. Sehingga tidak akan mungkin lagi kanker itu muncul di tempat yang lain. Nah, inilah perbedaan tindakan diagnostik dengan tindakan yang dikenal dengan tindakan radioterapi atau terapi. Ya, bahkan di radioterapi itu ada lagi yang kedua, namanya adalah brachytherapy. Brachytherapy itu adalah internal beam radioterapi. Bahasa kitanya yang lebih sederhana, kita menanam radioaktif itu dalam, kalau dia karsinoma mami, kanker payudara, kita tanam dia di target. Dengan cara menggunakan ada namanya senapannya yang kita kenal dengan afterloading, ya. Dia pakai kateter, tapi kateternya kateter dalam bentuk litium, ya, tidak kateter dalam bentuk pipa karet, ya. Nah, dan nanti sinar atau zat radioaktif itu masuk ke dalam tubuh melalui kateter tersebut dengan menggunakan pistolnya, atau itu adalah afterloading, ya. Dia masuk ke dalam, kemudian dia sampai ke target, ya, dengan cara menanamnya dalam bentuk seed, ya. Seednya itu adalah yang kita kenal dengan implan. Kalau sudah pernah di di kebidanan itu ada namanya IUD. IUD itu kan juga diimplan, ya, ditanam di dalam rahim. Nah, ini sama dengan itu. Dia ditanam dalam kanker karsinoma mami tadi, ya, kanker payudara tadi. Sehingga sesuai dengan waktu paruhnya nanti dia akan hancur bersamaan dengan akar-akarnya. Begitu, ya. Itu ilmu mungkin barangkali yang saya sampaikan ke saudara. Jadi saya di fisikawan medik kerjanya itu, ya, terutama dalam bentuk treatment planning system, ya. Treatment planning system itu adalah agar, ya, tidak terjadi kesalahan, ya. Di dalam radioterapi itu kita harus zero accident, harus 0 kesalahan. Tidak boleh ada kesalahan sama sekali, karena kalau ada kesalahan nanti hancur organ lain, ya. Kalau hancur organ lain bisa menyebabkan kematian pada pasien. Jadi di fisikawan medik itu dia harus presisi dan dia harus akurasi. Presisi itu artinya adalah dia harus mengenai target sesuai dengan bagaimana bentuk target. Kemudian akurasi itu adalah dosis yang diberikan kepada pasien itu harus tepat. Seperti itu. Bisa dipahami apa yang saya ceritakan? Paham?
Pak. Oke, ya. Oke. Nanti kalau kita ketemu, nanti saya akan bisa bercerita lebih banyak dan juga mungkin menampilkan. Oke, mungkin barangkali saya bisa menampilkan ini. Saya coba skip dulu slide ini ya. Kita coba. Oke. Saudara lihat apa sekarang? Coba di apa ya? Lihat apa sekarang, saudara? Bisa di komen lihat apa sekarang, saudara? YouTube, Pak. YouTube ya. Oke. Kita coba perlihatkan sedikit ya. Ini S3 saya itu membahas tentang gamma knife perfection ini ya. Gamma knife perfection ini berguna untuk menghancurkan kanker otak. Kanker otak ini lebih parah lagi ya. Oke. Oke, ini salah satu apa? Sorry. Ini tempat saya riset ya di Siloam. Saya coba perhatikan Gamma Knife Center Indonesia. Oke, coba saudara dengarkan ini ya. Kita memang aktif seharian, apapun kegiatannya, nggak perlu khawatir. Terdengar nggak suaranya? Relax dulu. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dari ayamnya berani. Indonesia is the largest archipelago in the world and can be found in the heart of Southeast Asia. Its unique geographic location provides Indonesia with an abundant source of natural resources, making this country a major contender in many fields, including health. Several years ago, the availability of advanced medical equipment in Indonesia was not as broad as it is today. The only form of treatment available for patients with brain disorders was conventional brain surgery or lobotomy. Now, Gamma Knife Radiosurgery is available in Indonesia. Gamma Knife Center Indonesia or GKCI is functioning at Siloam Hospital's Lipo Village, Tangerang since 2012. Gamma Knife Center Indonesia, Siloam Hospital's Lipo Village is the first perfection-based radiosurgeries program in Southeast Asia and the only one in Indonesia to provide Gamma Knife Radiosurgery for patients. Gamma Knife is the latest standards in non-invasive radiation surgery for brain tumors, functional disorders, and artery-venous malformations. With the presence of Gamma Knife Center Indonesia, it is likely to establish Indonesia as a major healthcare destination for patients with brain disorders in desperate needs of Gamma Knife radiosurgery treatment, especially in Southeast Asia and surrounding regions. Gamma Knife Perfection is the latest generation of stereotactic radiation surgery, utilizing a high level of accuracy with no discomfort and protections against radiations to normal brain cells for all patients. Gamma Knife Perfection is the first Gamma Knife unit in Indonesia and Southeast Asia. In Gamma Knife Radiosurgery, over 190 narrow beams of radiation are focused on the targeted tumor or other brain deformation. Hence, the quantity of radiation beam passed through the normal brain cells is much lower, yet has a high enough dose of radiations on the target location where all of the directed beams are focused on. The accuracy of Gamma Knife radiosurgery is in sub-millimeters, so it does not damage the surrounding uninfected cells and in some rare cases only causes minor side effects, compared to conventional radiation treatments or conventional surgery. This is assured by a multidisciplinary treatment approach comprises clinicians and clinical scientists. Gamma knife therapy can generally be done in one day. There is no need for inpatient care, no anesthesia, no ventilators, and no scars, which are usually associated with conventional surgery. It can be said that gamma knife radiosurgery is bloodless surgery. The first step of the procedure is preparation. In this procedure, patients are attached to a frame for their head. This is for stereotactic localization as well as to prevent the head from moving when undergoing the procedure.
The following process is stereotactic imaging. This process is where a team of doctors determine the size, position, and shape of the target that needs to be treated. The following procedure is delineating a tumor or target by a neurosurgeon and those planning by a medical physics specialist. The final treatment plan will be reviewed by a team of neurosurgeons, radiation oncologists, and medical physicists when a schedule for radiosurgery has been decided. The process can then be executed. When the treatment is complete, patient could go back to their home on the same day, but the patient's condition is regularly checked for the next few months to ensure there is no remissions. Gamma knife radiosurgery pertains to quality assurance, where each process requires systematic planning to ensure the gamma knife procedure corresponds to the patient's need, so that they are content with the level of treatment received and retaining the quality of the whole procedure. Gamma knife radiosurgery can also be conducted without the use of the frame, which is referred to as frameless radiosurgery. This is generally done if the size of the tumor is relatively large or close to a very sensitive critical structure. Gamma Knife Center is the only center in Southeast Asia and broad experience of treating large tumors with frameless radiosurgery in multiple fractions. Gamma Knife itu suatu alat yang dedicated khusus untuk brain. Suatu penyakit tertentu, misalnya suatu penyakit tumor jinak otak yang kecil volumenya dan letaknya, namanya dalam istilah Inggris itu deep seated, istilah di dalam. Dalam sekali artinya, kalau kita membuka dengan operasi tradisional, maka akan banyak sekali ruginya. Otak yang normal dan menimbulkan kerusakan. Maka pada kelainan seperti itu, gamma knife jadi jadi suatu prosedur yang utama. Ini yang disebut dengan minimal invasive radiosurgery. For example, Miss Vera Dewi, age 45. This mother of 3 children underwent gamma knife radiosurgery in September 2013 to treat meningioma that she had been diagnosed with. Before undergoing gamma knife radiotherapy, the size of the tumor in Miss Vera Dewi's brains was 1.22 cc, and a year after undergoing radiotherapy, the tumor only shrank to 1.08 cc. Gamma knife radiosurgery is different from other tumor therapies. The process is fast, accurate, and leaves no scars on the head like conventional surgery. A day after undergoing radiosurgery, Miss Vera Dewi was able to go back to her daily routine, like playing table tennis with her children and even continue with her hobby of sewing. Saya bersyukur bisa mencoba teknologi gamma knife itu. Jadi saya merasa mempunyai harapan untuk sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas saya seperti biasa. Saya masih bisa beraktivitas seperti biasa dengan bermain pingpong bersama anak saya. Gamma Knife Center Indonesia, Center of Excellence in Radiosurgery, office located at Siloam Hospital's Lipo Village. For more information, please contact 021-546-0055, extension 2421 or 2422, cell phone 0812-951-00080 or email info@gammaknifeindonesia.com. Can also visit the website www.gammaknifeindonesia.com. The first perfection-based stereotactic radiosurgeries program in Southeast Asia. Udahan di air, kita buat setting musik, ada info. Oke ya, seperti itu ya. Nah itu salah satu ya, saya di S3 mengerjakan itu, ya, itu untuk khusus hanya kanker otak. Ya. Kanker otak itu banyak sesungguhnya, di antaranya tadi ada penanganan terhadap meningioma. Ya. Meningioma itu adalah kanker otak yang stadiumnya udah lanjut, kemudian juga terletak sudah banyak mengenai jaringan-jaringan lain di otak. Nah itu masih bisa digunakan gamma knife perfection untuk menghancurkan kanker otak tersebut, ya. Saudara tertarik atau semakin nggak paham gitu ya? Ada pertanyaan nggak terhadap video yang saya tayangkan tadi? Kalau seandainya ada, saya silakan, ya. Ada?
Ada yang mau bertanya tentang video tadi atau kita lanjutkan materinya? Isa paham nggak dengan apa yang ditayangkan tadi di video? Isa Arzeta. Paham, Pak. Paham ya. Itulah ya. Jadi saya ingin sampaikan ke saudara kan bidan ini. Nanti tugas saudara sebagai seorang bidan itu ada satu yang dinamakan dengan konsulen ya. Saudara harus ingat nanti ketika saudara jadi bidan itu, saudara dianggap tenaga kesehatan yang serba tahu, ya. Tahu semuanya. Padahal kerja bidan itu terbatas ya. Bidan itu harusnya hanya menangani partus normal, kemudian tidak menangani selain itu. Tapi ingat ya, nanti ketika saudara berada di tempat kerja, nanti saudara dianggap orang yang serba tahu ya. Kakek-kakek sakit juga ke saudara ya, remaja sakit juga ke saudara ya. Kemudian nanti orang kecelakaan, saudara juga yang lakukan eating ya. Nanti ada pasien yang konsul juga ke saudara ya, padahal saudara tidak tahu apa-apa. Maka di pembelajaran kita itu selalu saya sisip-sisipkan ya, apa saja teknologi terbaru yang ada. Nanti siapa tahu ada pasien saudara nanya, saya nggak mau dioperasi. Nah, maka ada tindakan lain untuk non-operasi, dia minimal invasif ya. Minimal invasif itu adalah menyebabkan luka tidak begitu banyak kepada pasien ya. Nah, itu dinamakan dengan minimal invasif. Bahkan nanti ya, mungkin di dalam perjalanan saya juga akan memperlihatkan ke saudara, operasi itu sekarang ada istilah operasi laparoskopi ya, itu nanti ya. Jadi kalau saya tayangkan semua video ke saudara nanti habis materi kita. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tidak ada pertanyaan? Dewi nggak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Betul-betul mantap ya. Mahasiswa tanpa pertanyaan ya. Ya. Oke ya, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi hukum Newton pertama tadi kita sudah selesai ya. Kita di sana dikatakan bahwasanya benda itu akan bersifat mempertahankan keadaan. Oh sorry, sebentar, saya ini hilang sebenarnya. Saya salah share itu. Tidak boleh. Oke, sudah benar ya. Jadi ya, suatu benda nanti akan bersifat mempertahankan keadaannya semula ya. Jikalau benda itu pada awalnya dia diam, maka dia akan tetap diam, dan jikalau dia bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Itu dinamakan dengan hukum Newton pertama. Dalam hukum Newton pertama ini dikatakan bahwasanya sigma F itu sama dengan 0 ya. Sigma F sama dengan 0 itu artinya adalah seluruh gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0. Kalau tidak ada gaya yang bekerja padanya, tentu benda itu dalam keadaan diam ya. Jadi maka hukum Newton ini sigma F sama dengan 0. Sigma bisa bikinnya ya. Sigma, ya cara bikin sigma, jangan pula nggak tahu ya. Sigma itu bikin angka 2 ya, kemudian gini kan ya. Nah, itu. Nah, kayak gitu ya. Itu dinamakan dengan sigma ya. Sigma F sama dengan 0 ya. Sigma F sama dengan 0. Artinya di sana sigma gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya yang bekerja di sana. Yang kedua, itu dikatakan bahwasanya sigma F itu sama dengan M kali A. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Apa itu hukum Newton kedua? Sigma Fm sama dengan M kali A itu artinya adalah apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Jadi kalau seandainya ada sigma F sama dengan M kali A, maka A itu sama dengan sigma F per M. Nah, begitu ya. Di sigma F per M. Oke. Oke, kemudian yang ketiga ada hukum Newton ketiga ya. Hukum Newton ketiga itu mengatakan bahwasanya untuk setiap aksi itu akan selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Artinya sigma FA itu sama dengan sigma FR. A itu aksi, R itu reaksi. Tetapi arahnya berlawanan, maka sigma FA sama dengan minus sigma FR. Minus itu menandakan arahnya berlawanan, bukan menandakan nilainya lebih kecil ya. Nilai minus hanya menandakan arahnya berlawanan. Ya, nah itu bunyi hukum Newton ketiga. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.
Ada pertanyaan? 3 hukum Newton tadi. Hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Atau A sama dengan sigma F per M. Ya. Kemudian hukum Newton ketiga itu sama dengan sigma FA sama dengan minus sigma FR. Ya. Arahnya itu ditandai dengan adanya minus, ya, minus sigma FR. Ya. Sigma FA sama dengan minus sigma FR. Itu adalah hukum Newton ketiga. Oke. Kemudian kita lihat ada massa di sana. Ya, massa itu adalah jumlah unsur suatu objek. Massa ini satuannya adalah kilogram dan dia adalah besaran skala. Ada 2 besaran di dalam fisika itu. Satu adalah besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai saja. Ya, itu dinamakan dengan besaran skala. Yang kedua, ada besaran vektor. Besaran vektor itu di samping dia mempunyai nilai, dia juga memiliki arah. Itu dinamakan dengan besaran vektor. Tolong dipahami ini. Ada besaran vektor, ada besaran skalar. Ya. Apa itu besaran vektor? Berat, ya. Berat itu adalah jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Ada gaya gravitasi di sana. Maka W itu sama dengan M kali G. Ya. W itu adalah M kali G. M-nya dalam kilogram, G-nya dalam meter per sekon kuadrat. Sehingga satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram meter per sekon kuadrat inilah yang sama dengan Newton. Dan dia besaran vektor. Kenapa besaran vektor? Karena ada gaya gravitasi bumi di sana. Yang arahnya pasti selalu ke bawah, ya. Ada arah di sana, ya. Paham? Andini paham, Andini? Paham? Paham, Pak. Paham, Ainur? Pak. Ainur paham? Paham, Pak. Oke, ya. Saya lanjut kalau paham. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Ya, jadi ingat ya, dimanapun saudara berada, pasti akan ada gaya tarik bumi. Ya, pasti akan ada gaya tarik bumi. Maka ketika ada gaya tarik bumi ini, maka ada pengaruh gaya gravitasi bumi itu terhadap tubuh manusia. Apa saja? Terutama berat badan. Kemudian ada lagi penyakit varises. Kemudian ada pengaruh demam tungkai, udem. Ya, kalau bahasa kesehatannya itu udem. Udem pada tungkai, ya, terjadi bengkak. Bagaimana melihat pengaruh ini? Kita mau bedakan orang yang tinggal di 2 posisi ketinggian. Satu orang tinggal di pesisir pantai, kayak di Padang gitu. Satu lagi orang yang tinggal di perbukitan, kayak Bukit Tinggi ini. Menurut saudara, mana yang lebih besar berat badan? Orang yang tinggal di Bukit Tinggi atau orang yang tinggal di Padang? Ainur. Mana yang lebih besar beratnya? Berat badannya? Ayo. Mana yang lebih besar berat badannya? Orang yang tinggal di Bukit Tinggi atau orang yang tinggal di Padang? Ainur. Di Bukit Tinggi, Pak. Kenapa? Ini yang saya tanya Ainur yang jawab Novia, ya nggak apa-apa lah ya. Kenapa Novia? Karena udaranya tuh dingin, Pak. Jadi acuk makan ya gitu Novia. Ini Iya, Pak. tolong kaitkan dengan gaya gravitasi bumi ya. Ini kan jelas ini pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap tubuh manusia. Ini karena udaranya dingin, lama makannya, bukan itu ya maksudnya. Hubungkan gaya gravitasi bumi ini ya terhadap tubuh manusia ya. Tadi kata Novia benar itu ya, orang yang tinggal di perbukitan berat badannya lebih besar ketimbang orang yang tinggal di pantai, pesisir pantai. Alasannya yang tepat ya. Kira-kira apa alasannya Ainur? Ainur, apa alasannya kira-kira? Ainur? Suhunya dingin, Pak. Suhu apa hubungannya dengan gravitasi? Tapi gravitasi, kata kuncinya ini loh. Pengaruh gaya gravitasi terhadap tubuh manusia. Apa hubungannya? Nggak tahu. Amelia, mungkin Amelia bisa jawab?
Amel? Amelia masih ada? Ini sekali ngecek ini ya, apa saudara ada atau tidak. Ini kan banyak sekarang tuh, sepertinya Zoom ya, tapi tidur gitu ya. Amelia, sudah tidur? Nah, ini dicurigai ini Amelia ya. Anissa Rizky Zahra? Anissa? Iya, Pak. Nah, apa alasannya kira-kira? Kata siapa tadi sudah benar ya, orang yang tinggal di perbukitan, berat badannya lebih besar ketimbang orang yang tinggal di pesisir pantai. Alasannya apa kira-kira? Hubungkan dengan pengaruh gaya gravitasi. Atau siapa yang bisa jawab? Nah, ini pusing plus saya ya, nanya tapi nggak ada jawabannya. Ayo. Ayo. Siapa yang tahu kira-kira? Mungkin di Bukit Tinggi karena udaranya dingin, jadi suhu badannya rendah gitu, Pak. Hubungkan dengan gaya gravitasi. Hubungkan dengan gaya gravitasi, jangan ke suhu-suhu aja dari tadi. Otomatis kan berat jadinya, Pak, kalau Ya Allah, dari tadi saudara makanan dingin, ya itu aja ya. kami nggak tahu, Pak. Maaf ya, Pak. Ya, gaya gravitasi. Coba, kalau gaya gravitasi sifatnya apa? Menarik ya, menarik. Kalau orang yang tinggal, bentar ya, saya terima telepon dulu, bentar. Nah, kita barangkali juga harus ini ya, harus mempercepat selesai kita hari ini. Nah, saya juga harus, kebetulan ada keluarga di sini yang meninggal. Teman-teman udah pada pergi, saya belum ini. Kita skip dulu sampai di sini ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kita di pertemuan kedua nanti kita akan ketemu langsung ya. Saya akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka cita, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.